perkenalkan, nama saya Ayu Eva Satika Devi dari HI 19, nomor NIM akhir 051. Jadi, kali ini saya akan menjelaskan tentang konstruktivisme sosial. Jadi, konstruktivisme sosial dalam hubungan internasional itu merupakan pendekatan empiris untuk meneliti hubungan internasional dalam hal fokus pada ide intersubjektif yang mendefinisikan hubungan internasional. Fokus dari konstruktivisme sosial sendiri adalah pada kesadaran manusia dan tepatnya dalam urusan dunia. Menurut para konstruktivis nih, sistem dunia itu tersusun atas ide, bukan oleh kekuatan material. Pakar konstruktivis umumnya menolak pendapat kaum realis yang materialistik. Kaum konstruktivis berpendapat bahwa aspek terpenting dalam hubungan internasional itu adalah sosial, bukan material. Menurut mereka juga, jika pemikiran yang masuk ke dalam hubungan internasional itu berubah, maka sistem juga akan berubah, karena sistem sendiri terdiri dari ide dan pemikiran. Menurut Nina Cananwol, ide adalah konstruk mental yang dipegang oleh para individu. Menurutnya, ada 4 tipe ide yang utama, yaitu keyakinan normatif, keyakinan sebab akibat, ideologi, dan kebijakan. Nah, selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang awal mula munculnya konstruktivisme dalam hubungan internasional. Teori konstruktivisme pertama kali dikenalkan ke dalam hubungan internasional oleh Nicholas Onuf pada tahun 1989. Dengan berakhirnya Perang Dingin, sistem bipolar juga berakhir. Kaum neorealis mendikte bahwa negara-negara akan berlomba-lomba mengimbangi kekuatan Amerika Serikat sehingga tercipta sistem yang multipolar. Klaim konstruktivis berpendapat bahwa teori tersebut terlalu hemat dan materialistik. Para konstruktivis berpendapat bahwa fokus pada pemikiran dan ide menyebabkan teori yang lebih baik tentang anarki dan perimbangan kekuasaan. Nah, setelah mempelajari awal munculnya konstruktivisme dalam hubungan internasional, tentunya juga penting untuk mempelajari teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli tentang hubungan internasional. Yuk, dilihat. Teori konstruktivisme tentang HI yang pertama dikemukakan oleh Alexander Wen. Sebagai kaum konstruktivisme, Alexander Wen menolak posisi kaum neorealis yang menurutnya anarki pasti mengarah ke pertolongan terhadap diri sendiri. Bagi kaum neorealis, identitas dan kepentingan itu diberikan sehingga negara mengetahui siapa mereka dan apa yang mereka inginkan sebelum bisa berinteraksi dengan negara lain. Bagi Wen, interaksi antar negara lah yang menciptakan dan memberi contoh struktur identitas dan kepentingan. Menurutnya, struktur tidak mempunyai eksistensi atau kekuatan kausal selain daripada proses. Wen juga mengilustrasikan pandangan konstruktivisnya dengan pernyataan 500 senjata nuklir Inggris kurang mengancam Amerika Serikat daripada 5 senjata nuklir Korea Utara, karena Inggris dan Amerika adalah teman dan Korea Utara dan Amerika bukan teman. Dapat dikatakan bahwa bukan jumlah nuklir yang dipermasalahkan, melainkan ide dan keyakinan para aktor, yaitu bagaimana para aktor saling memikirkan tentang satu sama lain. Teori konstruktivisme selanjutnya dikemukakan oleh Martha Finmore. Di sini Martha Finmore berpendapat bahwa identitas dan kepentingan didefinisikan oleh kekuatan-kekuatan internasional, yaitu oleh norma-norma dan perilaku yang ditanamkan dalam masyarakat internasional. Dari 3 studi kasus yang diungkapkan, ia berpendapat bahwa norma-norma internasional yang dikemukakan oleh organisasi internasional dapat secara meyakinkan memengaruhi panduan nasional dengan mendorong negara-negara untuk mengadopsi norma-norma tersebut dalam kebijakan nasionalnya. Selanjutnya ada teori dari Michael Barnett dan Martha Finmore. Mereka berpendapat bahwa organisasi internasional jauh lebih penting dan tidak boleh direduksi menjadi hamba negara. Menurut mereka, organisasi internasional penting karena organisasi internasional merupakan aktor yang kuat, karena mereka adalah birokrasi dan mereka mengejar tujuan sosial internasional yang dianggap menarik oleh para aktor utama lain. Organisasi internasional mempunyai kekuasaan yang diwajibkan, yaitu mereka mengontrol sumber daya material yang dapat digunakan untuk memengaruhi negara lain. Selanjutnya ada teori konstruktivisme
menurut Kenneth Garbo. Kenneth Garbo memiliki pendapat bahwa kerjasama kebijakan luar negeri tidak hanya merupakan produk kepentingan nasional. Kerjasama kebijakan luar negeri adalah proses interaksi sosial dan hasil diplomasi yang dengan sengaja maupun tidak sengaja mengomunikasikan maksud dan persepsi kerjasama politik. Selanjutnya ada pembentukan identitas dan norma domestik menurut konstruktivisme. Tokohnya ada dua, yaitu Peter Kajentin dan Ted Hope. Peter Kajentin menekankan bagaimana struktur normatif domestik memengaruhi identitas, kepentingan, dan kebijakan negara. Selanjutnya yang kedua, Ted Hope mengatakan bahwa mengeksplorasi tidak hanya bagaimana identitas negara dihasilkan dalam interaksi dengan negara lain, tetapi juga bagaimana identitasnya dihasilkan dalam interaksi antar masyarakatnya sendiri. Nah, jadi tadi kita udah mempelajari tentang awal munculnya konstruktivisme dalam hubungan internasional, pengertian konstruktivisme dalam hubungan internasional, teori-teori konstruktivisme dalam hubungan internasional. Nah, sekarang kita muncul pada yang terakhir nih, yaitu kritik terhadap konstruktivisme. Sudah jelas sih ya, neorealis merupakan penentang teoritis utama bagi konstruktivisme. Tokohnya ada dua nih, Dale Copeland sama Robert Jervis. Yang pertama, Dale Copeland nih. Menurut Dale Copeland, masalah utama yang tidak cukup dibahas oleh kaum konstruktivis itu adalah masalah ketidakpastian. Ketidakpastian yang dimaksud adalah tentang niat negara lain yang ada dan tentang niat masa depan negara lain. Nah, kalau menurut Robert Jervis, berpendapat bahwa kaum konstruktivis gagal untuk menerangkan bagaimana norma dibentuk dan bagaimana identitas bentuk dan juga bagaimana kepentingan didefinisikan apa adanya. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang konstruktivisme sosial. Dah.